depan kami Direktorat Tindak Pidana Baris Krim Polri beserta dengan imigrasi akan mengupdate perkembangan penanganan perkara pengungkapan yang berada di Hayam Wuruk Tower. Terhadap 321 pelaku yang akan kami titipkan adalah 320. Mereka adalah warga negara asing. Sedangkan yang satu orang kami akan bawa ke Bareskrim. Satu ya, kemauan. Iya, karena nangkap judi online ini jauh lebih mudah daripada nangkap judi sabung ayam. Jauh lebih mudah daripada nangkap judi main dadu. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia. Dan Sobat Kompas TV, seperti biasa kita akan membahas isu-isu terkini ya kalau kita sudah ngomongin soal Zoomcast. Nah, ini bukan pertama kali juga, tapi sudah kesekian kalinya kita akan ngobrol bersama Pak Susno Duaji. Tapi kali ini dengan topik yang berbeda. Praktik judi online dan kejahatan lintas negara masih menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia nih Sobat Kompas TV. Pelacakan bandar, aliran dana digital, hingga keterlibatan warga negara asing itu kerap menjadi sorotan. Lalu, seberapa sulit sih sebenarnya membongkar jaringan besar di balik kejahatan ini? Untuk membahasnya, kita sudah ada bersama mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji. Halo Pak Susno, apa kabar? Kita berjumpa lagi nih Bapak. Gitu, para pemirsa sekalian, kabar sehat semua. Amin. Amin, sehat-sehat ya Bapak ya. Pak, ini langsung aja nih Pak ke pertanyaan yang pertama. Dirtipidum Bareskrim Polri itu baru saja mengungkap adanya ratusan WNA yang menggelar praktik judi online internasional di Hayam Wuruk Tower. Kasus ini tuh tentunya jadi sorotan publik juga ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri, dari sisi elektronik dan digital forensik, tantangan terbesar apa sih sebenarnya untuk aparat dalam melacak jaringan judi online saat ini Pak? Oke, pertama kita ucapin dulu selamat kepada Polri, khususnya Bareskrim dan Polda Metro Jaya yang telah bekerja sama mengungkap judi online di Indonesia. Ya, Indonesia ini dijadikan sasaran empuk judi online di Kamboja, itu di Sikat, gitu. Mungkin kalau nggak salah diserang oleh Thailand atau apa gitu. Mereka lari, kok larinya milih Indonesia. Ini pertanyaan besar, ngapain milih Indonesia? Nah, ini Indonesia dianggap ladang yang subur, dianggap tempat yang aman untuk judi online. Ternyata Polri kita keras gitu. Telinganya tajam, walaupun 2 bulan sudah bermain baru ketangkap, tapi alhamdulillah ketangkap 321 orang dari warga beberapa negara ya. China, Kamboja, Thailand, Myanmar, gitu, Vietnam, dan ada Malaysia juga. Jadi banyak sekali gitu. Tinggal kita capin selamat, kita bangga ini bisa berhasil. Kemudian tantangan apa tadi katanya untuk mengungkap judi online ya? Sebenarnya mengungkap judi online ini tantangannya hanya satu ya, kemauan. Iya, karena nangkap judi online ini jauh lebih mudah daripada nangkap judi sabung ayam. Jauh lebih mudah daripada nangkap judi main dadu. Jauh lebih mudah dari nangkap judi orang bermain judi rumahan. Gitu. Mengapa? Karena judi online ini alatnya itu terbuka untuk publik. Gitu. Apa alatnya? Satu, jaringan internet. Gitu kan. Tanpa jaringan internet, judi online ini nggak jalan. Ya. Karena antara bandar, kemudian penyelenggara, dan pemain gitu, terhubung dengan jaringan IT, jaringan internet. Yang kedua, terhubung juga dengan rekening. Tanpa rekening mereka nggak bisa gitu. Rekening bank bisa, rekening apa nama wallet bisa, rekening kripto atau rekening apa lagi itu harus ada rekening. Tanpa itu nggak bisa. Kemudian mereka harus punya handphone. Jadi kalau Mbak ada handphone, Mbak bisa mengakses situs judi online. Tinggal klik aja. Nah, berarti ini kan terbuka untuk publik, bukan di dalam rumahan, bukan tertutup, pemainnya tidak terbatas, siapapun. Dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek, botak, tuwek, bertongkat pun bisa main. Sepanjang dia bisa klik, gitu. Nah, langsung terhubung ke situsnya, terhubung ke rekeningnya, udah sesuai aturan main. Artinya, ini gampang dilacak. Melacaknya pakai apa? Elektronik kan jejak elektroniknya ada, yaitu jejak internetnya, jejak transaksi rekeningnya, jadi melalui follow the money dan sebagainya, mulai dari siapa pemain sampai siapa bandarnya,
kemudian di mana posisi bandar, situs apa yang dipakai, atau server apa dan sebagainya. Itu istilah-istilah teknik ya untuk IT. Itu terlacak semua. Hmm. Nah, jadi kan gampang kan? Apalagi di Indonesia ada kementerian khusus yang menangani masalah terkait dengan komunikasi dan digital. Jadi namanya Komdigi ya. Nah, kita punya kementerian itu. Dan bank kita juga diawasi juga oleh yang namanya lembaga yang sangat disiplin, yang namanya OJK dan Bank Indonesia. Dan semua aliran dana diawasi juga oleh yang namanya PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Semua transaksi-transaksi mencurigakan, suspicious transaction itu terpantau dan terlacak. Jadi apa sulitnya? Kan enggak kan? Ya, gampang, tinggal mau atau tidak. Hmm. Pak, berarti kalau misalnya dari kasus ini kita bisa bilang dong ada pergeseran dari para WNA ini mereka membuka pabrik di Indonesia. Mungkin alasannya dengan operasional yang lebih murah seperti itu. Bagaimana Pak Susno menilai hal ini? Ya bukan hanya lebih murah, mungkin ya. Mereka salah tebak gitu ya. Seperti Amerika nyerang Iran aja yang salah tebak. Dikira Indonesia akan welcome kepada mereka ya, seperti di Kamboja. Karena yang banyak kerja di Kamboja kita dengar kan kalau di medsos itu kan orang Indonesia banyak kerja gitu ya. Hmm. Pemuda-pemudi Indonesia kerja di tempat judi online itu. Dan mungkin ada bandarnya juga dari Indonesia gitu. Setelah Oke. di situ obrak-abrik, ya dia pindah pulang kampung gitu. Dan ngajak tenaga dari luar, ngajak dari China, ngajak dari Vietnam, ngajak dari mana? Hmm. Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos dan sebagainya diajak masuk ke Indonesia. Nah, ini yang harus diungkap oleh Polri. Siapa bandarnya? Siapa koordinatornya? Siapa yang mencarikan sewaan gedung? Siapa yang ngatur pekerjaan mereka? Kan karena visa mereka kan mungkin visa kerja atau visa apa ini dilacak oleh imigrasi gitu. Ini harus diungkap semua. Siapa bandar besarnya? Siapa penyandang dananya? Nah, insya Allah ini semua terungkap oleh Polri. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kalau yang ketangkap kemarin kan itu kan kelas-kelas operator kan, Hmm. yang yang di laptop, yang di komputer, yang anukan internet, yang bayar-bayar gitu kan. Kan itu bukan bandarnya itu. Ya, Nah, Pak, sebenarnya ini mungkin juga jadi pertanyaan masyarakat gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan penanganan antara pelaku warga negara Indonesia sendiri sama WNA dalam proses penyidikan di lapangan? Itu sebenarnya pada seperti apa? prinsipnya sesuai dengan hukum Republik Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia maka itu dikenakan hukum Indonesia. Walaupun seseorang itu misalnya belum ketangkap, dia berdomisili di negara lain, tetapi dia terlibat dalam perjudian ini, maka bisa dihukum menurut hukum Indonesia. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ada kewajiban dari aparat kita, penyidik Polri, memberitahu perwakilan negara mereka yang ada di Indonesia. Misalnya, oh ini warga negara China. Didata namanya, kemudian diberitahu ke kedutaannya, warga negara Laos, warga negara Kamboja, warga negara dan lain-lain. Setelah didata, diberitahu bahwa mereka telah ditangkap di Indonesia terkait dengan perkara ini, sekarang ditahan di sini, dikenakan pasal sekian. Ya, pemberitahuan seperti itu. Nggak ada beda, sama saja. Hmm, oke. Jadi sama aja ya Pak ya, baik WNI maupun WNA. Kemudian kalau misalnya WNA itu ada di Indonesia, ya mengikuti penanganan di Indonesia seperti apa begitu ya Pak ya. Oke, Pak Susno, seberapa penting sih koordinasi antara kepolisian, imigrasi, dan kedutaan besar dalam menangani kasus yang melibatkan WNA? Ya, sangat penting gitu ya. Karena kita ingin melacak juga misalnya dengan imigrasi. Bagaimana dia masuk ke Indonesia? Apakah dia tinggal di Indonesia ini sudah overstay, ya, melebihi apa tidak? Apakah visanya itu visa kerja apa bukan? Kalau visa kerja, tertulis kerjanya apa gitu. Nah, Oke. kemudian yang mengatur masuk ke Indonesia secara rombongan siapa? Ini imigrasi yang harus diajak kerja. Kemudian bersama-sama dengan Interpol dan kedutaan negara yang bersangkutan. Karena negara yang bersangkutan pasti tidak mengizinkan warganya untuk melakukan kejahatan di negara lain. Jadi kita harus bekerja sama antara Polri, kemudian aparat
imigrasi, kemudian kedutaan, kemudian juga kita ke Interpol. Nah, ini untuk yang sudah ketangkap. Untuk mengungkap dan untuk mencegah, tentunya diperluas lagi kerjasamanya dengan apa? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, untuk melacak keuangan kemana follow the money-nya, duit itu ngalir kemana. Kemudian juga bekerja sama yang sangat penting itu adalah Komdigi. Karena Hmm. apa? Kita ingin memberantas judi online, ambil saja alatnya. Alatnya itu apa? Internet kan. Ya. Nah, itu ada servernya, ada alamatnya. Orang kalau mau masuk itu kan harus login dulu, login ke alamat mereka baru bermain. Nah, kalau itu diputus kan nggak bisa. Apalagi kalau rekeningnya ditutup. Kan menurut PPATK udah lama dia teriak-teriak melaporkan. Ada jutaan rekening yang terlibat judi online. Nah, ini tentunya harus ditanggapi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur masalah bank itu. Dia harus menginstruksikan bank untuk rekening-rekening yang sifatnya terjadi suspicious transaction, transaksi yang mencurigakan ya dibekukan. Oke. Kalau rekeningnya beku, alat internetnya nggak ada, ya walaupun ada HP, dia nggak bisa mengakses kan. Kalau nggak bisa mengakses, berarti judinya nggak bisa bermain judi online, ya susah. Jadi judi online ini melibatkan jutaan orang karena ada alat IP, karena ada rekening. Tanpa itu mereka nggak bisa main. Kalau itu diputus, berarti judinya habis. Persoalannya mengapa tidak habis? Dulu kan pernah heboh di medsos kan, justru petinggi-petinggi yang berada di, dulu masih namanya kan Kemenpo ya. Nah, sampai menterinya dihujat terus gitu kan, sampai akhirnya nggak jadi menteri lagi. Susah kalau yang harus ngawasi sendiri malah yang diawasi gitu. Pak, setelah ini kita akan ada video yang mau ditayangkan, tapi sebelum itu tadi ada hal yang menarik nih, Pak. Kita coba aja selesaikan dari akarnya, yaitu internet gitu, Pak. Tapi kalau kita ngomongin soal internet, eh, ini kan sebenarnya digunakan ya oleh seluruh masyarakat gitu, Pak. Bagaimana sih sebenarnya, Pak, cara melakukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mengendalikan, karena rasa-rasanya kalau kita ngobrolin soal internet, itu juga bisa di luar kontrol kementerian sendiri juga untuk Komdiji misal. Saya tidak terlalu bisa berbahasa teknis tentang internet karena itu bukan kebidanan saya ya. Saya bukan dari cybercrime, tapi kita mempunyai kementerian yang mengatur tentang internet ini. Kan Hmm. masing-masing itu ada servernya, ada alamat ininya, alamat itunya. Hmm. Itu semua dikuasai oleh Komdigi. Oke. Nah, kemarin atau pagi tadi ada teman saya yang mencoba. Oh, judi online sudah ditangkap 321 orang. Apakah masih ada judi online? Ternyata dia coba mengklik salah satu situs, kok masih ada? Nah, berarti Komdigi belum memblokirnya kan? Yang bisa melakukan hal itu di Indonesia ini adalah Kementerian Komdigi. Nah, ini nggak tahu saya kenapa masih bisa ya. Mudah-mudahan sampai jam segini udah nggak bisa lagi. Saya nggak coba karena saya nggak tahu gitu. Oke. Baik, Pak, saya izin share screen ya, Pak ya. Ini ada video yang ingin saya tampilkan. Mereka punya jalan atau cara untuk bisa menutup sebetulnya. Cuman ya bisa dibilang kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Saya sekali lagi nyebutnya orang di pemerintahan yang soleh saya yakin tetap ada. Kepolisian yang soleh juga pasti saya yakin masih banyak. Kita sebutnya oknum aja lah ya. Mereka kan bisa ada karena ada oknum-oknum yang ikut berpartisipasi. Bahkan dulu sebelum kita masuk ke dunia online, ke internet, kasino-kasino fisik yang ada di gedungnya, orang datang benar-benar nukerin chip, bawa duit cash di situ. Itu pun bisa ada kan ya karena ada yang jagain, ada yang backingin. Kalau sendiri dulu di sana setor ke pemerintahan Kambojanya ya, itu bisa 3 sampai 4 miliar per bulan. Jadi memang ada upetinya untuk ngejagain itu semua. Dan kalau kau bilang kayak gini bukan berarti kau pengen nyudutin mereka. Makanya tadi kau bilang masih banyak pasti orang pemerintahan yang soleh, kepolisian yang soleh. Pengen tanya aja nih ke Pak Susno gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak soal bagi-bagi kue?
Saya percaya ya dengan dia. Kenapa? Dia pelaku dunia. Dia Oke. berarti itu. Tetapi dia sadar sampai dia menjadi ya semacam ustadz lah sekarang ini kan. Jadi Hmm. orang yang sadar, dia tahu persis bagaimana di Kamboja, bagaimana di Indonesia. Tidak mungkin saya membantah itu. Dan saya sepakat dengan dia. Tidak semua aparat penegak hukum kita jelek, tidak semua aparat pemerintah kita jelek. Masih ada yang baik. Tetapi kalau yang jelek itu punya kekuasaan, yang baik kan kelindes kan. Jadi saya katakan tadi, nangkap dan memberhentikan judi online ini jauh lebih mudah daripada memberhentikan judi tradisional. Kalau dadu di pinggir jalan atau main dadu di rumah atau sabung ayam yang berada di suatu kota, ini tidak terkonek dengan kota lain. Dibubarkan di kota ini, di kota lain masih ada. Tapi kalau ini dibunuh alatnya, internetnya dimatikan, rekeningnya dimatikan, ya nggak bisa lagi online. Dan ini biasanya terkonek juga dengan pinjol gitu. Kalau habis duit langsung pinjam ya. Sekarang kan hitungan detik, menit atau apa itu kan mengalir ke rekeningnya duit sekian belas juta. Mereka mengejar harapan lagi, main lagi. Sudah banyak kan yang setengah gila atau gila beneran gitu gara-gara pinjol kemudian judi online ini. Dan menurut PPATK bahwa dana yang beredar di judi online ini sampai berapa ya? Ratusan triliun atau berapa? Banyak Nah, apa sekali ini nggak ya. merusak ekonomi kita dan nggak menghancurkan generasi muda? Kenapa? Ini anak-anak di bawah umur pun bisa main. Yang penting mereka bisa ceklak ceklik gitu lah. Nah, saya nggak mau belajar ceklak ceklik kayak gitu. Takutnya Takutnya ini ya Pak ya, keterusan nanti nggak boleh ya. Iya, iya. apa mencari rezeki nggak mau keluar keringat. Ya, ya. Jadi menurut Bapak sendiri, memang kalau misalnya kita ngobrolin soal bagi-bagi kue tadi, kemudian ada polisi nggak sih yang nggak salah gitu. Memang rasio begitu ya Pak ya. Memang itu benar apa adanya gitu kan, karena memang kita mendengar dari pernyataan pelaku sebelumnya. Diumumkan tadi ya Iya. itu di semua lini ya, bukan hanya di aparat penegak hukum, bukan hanya di polisi, semua aparat penegak hukum ada oknumnya, Hmm. aparat pemerintahan ada oknumnya, bahkan orang yang berkecimpung di agama pun ada oknumnya. Oke, Ada betul. setan gitu. Oke, Pak, ini kita balik lagi soal kasus WNA ya, soal judi online gitu. Tentu publik bertanya-tanya, siapa sih dalangnya, bandar besar di balik semua ini tuh siapa? Bagaimana sebenarnya cara ideal kepolisian itu bisa menelusuri hubungan antara bandar, admin, penampung rekening, hingga pihak yang diduga melindungi jaringan. Itu bagaimana, Pak, menurut Bapak? Pertama karena ada pelaku yang ditangkap, operatornya kan diperiksa operatornya. Serta diperiksa baru dicocokkan dengan bukti-bukti elektronika. Bukti Oke. elektronika jaringan internet, hubungan telepon, kemudian jaringan apa namanya aliran duit gitu. Jadi di follow the money kemana duit itu ngalirnya, set gitu. Oh ngalir ke satu titik. Setelah di suatu titik itu siapa yang mencairkan, siapa yang menarik, kemana? Ketemu kok, nggak sulit. Yang sulit itu melacak pencurian jemuran gitu. Nah, kalau ada jemuran di halaman rumah hilang itu susah melacak. Tapi kalau yang gini-gini kan ada jejak elektronik semua ini. Hmm. Kemudian siapa yang membackingi itu kan bisa diperiksa. Makanya tadi kuncinya tadi kemauan. Nah, insya Allah aparat kepolisian telah apa nah, kalau saya katakan menyikat dia swab udah ditangkap semua. Tinggal kita tunggu publik beri dukungan, beri support kepada Polri. Tidak usah takut dengan siapa bikinnya. Saya kira bikinnya Polri adalah Presiden Republik Indonesia. Karena petinggi Polri itu adalah Bapak Presiden dan Bapak Presiden pasti tidak senang sama judi. Nah, jangan takut gitu, don't worry. Oke. Nah, Pak, dalam pengalaman Bapak selama ini gitu ya, mengapa sih bandar besar judi online itu seringkali sulit tersentuh hukum ya? Nah, kan kekuasaannya. Kekuasaan itu ada apa itu kekuasaan itu? Satu yang paling berkuasa apa? Uang. Uang. Nah, itu kedua apa? Jabatan yang punya kewenangan. Tapi kalau sekarang insya Allah
Polisi kita tidak silau dengan itu, Polri kita tidak takut dengan siapapun karena dia punya backing yang paling besar di Indonesia yaitu Presiden. Bagi yang ininya clear and clean, backing tertinggi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa takut? Nah, insya Allah kita lihat aja. Dengan adanya 321 orang ditangkap, publik di Indonesia wait and see apa yang dilakukan polisi. Bisa nangkap koordinatornya, bisa nangkap bandarnya, bisa nangkap penyandang dananya, bisa nangkap ngungkap siapa backingnya di Indonesia. Nah, ini yang ditunggu. Bukan 321 orang, kali itu kan recehnya. Hmm, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengungkap bandar utama judi online, titik masuk paling efektif menurut Pak Susno itu dari mana? Transaksi keuangan mereka, server, atau jaringan rekeningnya? Kalau ini kan sudah lengkap. Dari manapun polisi masuk bisa ketemu. Mau Oke. dari saksi, pelaku sudah ditangkap. Mau dari follow the money, tinggal melacak rekeningnya. Mau menentukan lewat jaringan elektronik, ini sudah ketangkap, website mereka sudah tahu. Kemudian dari itu tekniknya saya nggak bisa jelaskan kan, karena saya bukan orang IT kan. Bisa nanti indeknya kemana itu, jaringan internet mereka, server mereka, apa ini, itu orang Kopdigi dan orang cybercrime paling tahu itu endingnya ke HP-nya siapa, di tempat siapa. Bisa itu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin Pak soal strategi dari aparat kepolisian gitu ya, dari sisi aparat penegak hukum, titik paling penting untuk membongkar jaringan judul itu sebenarnya ada di mana, Pak? Titik paling penting adalah dari segi jaringannya, Oke. jaringan uang ataupun jaringan elektronik. Jaringan uang lewat lewat rekening, dari rekening di situ akan bisa terlacak aliran duit kemana itu, ke rekening mana. Sekarang kan ribuan rekening, dia kan menyatu ke rekening pengumpul, menyatu lagi ke rekening siapa, kemudian endingnya di mana. Kemudian lagi dari jaringan informasi IT. Nah, kemana ini endingnya? Oh, ke sana. Kemudian dari saksi, saksi yang ketangkap kan para pelaku lapangan nanti diperiksa, kamu siapa yang ngerahkan? Oh ini dari sini kepada siapa? Oh ini mungkin ada sampai suatu titik dia bisu gitu, nggak mau berbicara. Tidak apa-apa, kan ada bukti elektronik yang nggak bisa berbohong kan? Yaitu jaringan internet yang nggak bisa berbohong, aliran dana juga nggak bisa berbohong. Hmm. Jadi Oke. sebenarnya tidak sulit ini. Oke. Kemudian seberapa penting Pak pendekatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya dibanding hanya menangkap operator lapangannya aja? Ya sangat penting kan? Karena judi adalah salah satu termasuk predikat crime. Predikat crime daripada tindak pidana pencucian uang itu salah satu diantaranya adalah judi. Nah, jadi harus juga dilacak ini aliran dana. Artinya duit itu diapakan, disamarkan, ditukarkan, disimpan, dibelanjakan, itu bisa dilacak dan harus disita gitu sebagai alat bukti, barang bukti gitu kan. Jadi penting sekali kita jadi sarana peraturan perundang-undangan udah sangat cukup. Undang-undang ITE-nya ada, undang-undang perbankan ada, undang-undang tidak pencucian ada, undang-undang perjudian ada. Wes, mau sampai botak kepala peraturan enggak apa. Lengkap, jadi salahkan undang-undang lagi. Oke, tapi meskipun tadi kan Bapak bilang ya undang-undang kita sudah banyak sekali gitu sebetulnya. Nah, tapi kan masalah judul ini nggak selesai ya Pak dari dulu gitu. Kita sepakat soal itu gitu. Kayak judi online selalu terus ada. Sebenarnya kalau menurut Pak Susno sendiri yang Bapak lihat, sebenarnya apa sih kelemahan utama penanganan kasus judul saat ini? Apakah dari teknologinya, atau sumber daya manusianya, atau koordinasi antar lembaga, atau mungkin penegakan hukumnya yang kurang Pak? Teknologinya udah pinter, banyak benar S2, S3. Iya, iya. Oke. Kemudian cara melacaknya udah banyak, udah sekolah kemana-mana. Ini adalah satu aja kemauan. Nah, kemauan itu kenapa tidak ada? Karena tadi menyangkut kue yang besar. Kita kan baru tahun 2025 kan heboh kan, sampai ada apa namanya reshuffle kabinet pertama itu kan ada beberapa menteri yang tergeser karena menteri itu dihebohkan katanya konon kabarnya bahwa dia terlibat dengan perjudian online ini.
katanya, tapi saya tidak sampai ke pengadilan. Sehingga itu menjadi bisik-bisik tetangga, menjadi isu di medsos. Sayang itu tidak terbuka di pengadilan karena tidak diseret ke pengadilan. Nah, Hmm. ya, bayangkan kalau aparatnya yang terlibat yang kelasnya sudah sedemikian, ya itulah yang penghambatnya. Jadi penghambatnya bukan pengetahuan, bukan kemampuan IT, bukan masalah hukum, bukan masalah apa-apa, tapi ya, tadi itu kan katanya ada aparat yang soleh, soleh, ada yang tidak soleh, yang tidak soleh lah, tapi tidak soleh ini berpengaruh gitu. Nah ini, nah, tapi insya Allah sekarang Polri-nya sudah gregetnya sudah serius gitu, tinggal kita minta didukung oleh aparat Komdigi, didukung oleh otoritas jasa keuangan, perbankan, didukung oleh PPATK, didukung oleh jaksa, karena nanti hasil pemeriksaan polisi kan kirim ke jaksa, didukung juga oleh hakim yang bersih. Nanti kalau hakimnya letoy juga, misalnya difonis hanya sebulan, 2 bulan, nah, udah. Tapi itu kan di luar kontrol kita ya Pak kadang. Maksud saya kayak ada beberapa hal yang memang mungkin dari pihak tertentu sudah melakukan yang terbaik, tapi di pihak satunya tidak mendukung gitu. Jadi kita selalu ada ketidaksinkronan di situ. Maksudnya berjenjang itu supaya ada pengawasan berjenjang. Polisi hasil kerjanya diawasi oleh jaksa. Hmm. Jaksa dalam penuntutannya diawasi oleh hakim. Tapi kalau yang ngawasi justru yang letoy, nggak beres, kita sedih. Tinggal rakyat bersyukur. Nah, ya, antara lain pengawasannya apa? Ya kayak kita ini, kita ini termasuk ngawasi. Oke. Walaupun kita omon-omon ya, kita kan nggak bisa hanya berwawancara, ditanya, jawabnya mungkin agak nyindir kita, agak nyelkit dikit pada orang yang mungkin orang itu kalau disindir-sindir agak gatel-gatel dia. Ya, ya, ya. Itu salah satu aparat sosial kontrol untuk penegakan hukum, baik untuk demokrasi, untuk segala macam lah. Dan untung masih ada media, untung ada medsos, orang bebas bersuara. Oh bapak itu begini, oh bapak itu begini, oh pejabat itu begini. Bayangkan kalau ini di Brangus juga udah nggak ada lagi tempat bersuara. Iya. Oke, Bapak tadi sempat menyebut soal media sosial. Menurut Pak Susno sendiri, seberapa penting sih Pak penguatan cybercrime dan digital intelligence? Mungkin kita juga bisa bilang AI juga ya sekarang dalam membongkar jaringan judi online. Oke, yang punya kekuatan hukum untuk memberantas ini adalah cybercrime karena dia aparat hukum. Tetapi yang punya fungsi kontrol yang bisa meneriakkan sesuatu adalah media sosial. Oke. Kayak baru kemarin ketangkap 321 orang. Media sudah ribut, gitu, baik media sosial maupun media konvensional. Ya. Sehingga ini sampai ke telinga presiden. Saya yakin ini sampai ke telinga menteri, ke telinga presiden, ke telinga Kapolri. Sehingga ada yang ngawasi. Oh iya, judi online. Pak Presiden pun, oh ya, ini ada judi online. Apalagi sekarang ada KTT ASEAN. Gitu kan. Wah, dia ngobrol-ngobrol ke Presiden. Wah, anak buahmu ketangkap di negara saya, main ini. Wah, dan seterusnya kan. Ini berkat media sosial. Berkat juga media konvensional. Tanpa itu tidak sampai. Bayangkan kalau kita mau melaporkan ke presiden harus pakai surat, kapan dibacanya. Kalau misalnya suratnya pun diseleksi juga, diajukan. Tapi dengan media sosial, begitu ketangkap, media sosial langsung beritakan, itu sudah beredar ke seluruh dunia. Gitu kan. Jadi janganlah bosan para netizen untuk berteriak, termasuk para wartawan. Gitu. Dan sekarang inilah satu-satu sarana untuk kita melakukan fungsi kontrol pada negara ini. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri pembicaraan hari ini. Kalau diberi kewenangan penuh, langkah atau strategi apa sih yang menurut Pak Susno itu paling efektif untuk memutus jaringan judi online hingga ke bandar besarnya, Pak? Oke, langkah pertama karena ini sudah terbongkar dan sudah ada berlaku di Indonesia yaitu langkah penegakan hukum. Untuk langkah penegakan hukum dilacak dari yang sudah ketangkap sampai ke siapa penyandang dananya dan siapa backingnya. Itu bisa ketemu kok. Oke. Hukum. Langkah kedua adalah mencegah untuk tidak terulang lagi. Nah ini sangat mudah. Siapa yang harus mencegah ini? Satu, putus jaringannya. Siapa yang bisa memutus jaringan? Kementerian Komdigi. Niat baik dia dan orang yang soleh di situ yang harus melakukan ini. Yang tidak terpengaruh oleh katanya Muslim tadi ya, apa
kue yang besar, ya. Kemudian berikut lagi siapa? Aparat yang bekerja di perbankan harus melihat rekening-rekening yang suspicious transaction, yaitu dibekukan. Dan di Indonesia harus dibuat aturan jangan semudah itu buka rekening. Indonesia itu termasuk negara yang sangat mudah buka rekening. Mbak punya HP, punya m-banking, kan bisa buka. Mau buka mata uang rupiah, mau buka mata uang dolar, mau buka mata uang apa, bisa kan? Tak perlu datang ke bank kan? Hanya cukup KTP mungkin di kopi itu, entah KTP siapa, benar apa enggak tahu lah. Wajah di balik ini, wajah siapa yang bisa. Nah, itu salah satu untuk mempermudah judi online. Kemudian berikut lagi, perlu duit. Nah, duit sekarang di Indonesia gampang sekali minjamnya. Sampai berapa? 50-an juta ya, kalau nggak salah, dengan klik apa pinjaman pinjol Macam-macam online gitu. sih, ya besar sekali jumlahnya. Jaminan. Nah, setelah dapat duit untuk membayar pinjaman tadi, judi online. Nah, jadi itu tanpa kita sadari kita telah memfasilitasi untuk permainan judi online. Ya, pokoknya jangan coba-coba klik situsnya kita. Biasanya di Jadi, iklan-iklan juga ada ya Pak ya. Kita mau nonton video ada tuh. bobo, artis memasarkan judi online. Iya, 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 iya. Eh, Kalau kita mau memberantasnya, tidak terlalu sulit lah. Instrumen hukumnya sudah ada, aparatnya sudah ada, kewenangan ada, kemudian untuk memutus jaringannya juga sudah ada. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, dan kita yakin kepolisian kita mau, Komdiji yang mau, perbankan mau, PPATK sudah mau, imigrasinya sudah mau, aparat-aparat ini kerjasama, kita hormat kepada mereka. Mari kita tunggu, wait and see gitu. Let's wait and see. Oke, baik Pak Susno, semoga Indonesia memang benar-benar bisa terbebas ya dari kasus judol gitu. Namun hal ini tentu yang tadi saya soroti membutuhkan peran aktif dari Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat terkait, serta yang paling penting ini ya Pak ya, kemauan dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik tersebut demi menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan juga aman untuk negara kita. Terima kasih Amin. banyak Pak Susno. Kita berjumpa lagi di Suggas berikutnya. Semoga masalah ini bisa cepat selesai gitu, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Jangan bosan-bosan ngobrol bersama kami di Kompas TV Zoomcast. Sampai jumpa Pak Susno. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.